Sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Dia bilang mengalir saja, Maka ya katanya dia itu harus ngundang cewek untuk jadi contoh. Dia bilang kalau hal kayak makanan jauh itu kayak ibarat tapi lagi kayaknya sih dia kayak gitu ya nggak jadi masalah buat bikinnya. Udah biar ayo kita masuk kelas aja. Nah sekarang udah belajar apa ya? Kayaknya sih menurut gue apa namanya sekarang udah matematika. Ayo cepet nah itu gurunya udah mau datang tuh. Iya tunggu aku dong. Siang Bu. Kalian dari mana aja sih? Bisa dong. Hai, perkenalkan, namaku Naila Safria. Aku seorang siswi kelas 7 yang bersekolah di SMP Pelita Asiri, dan aku beragama Islam. Aku sangat cinta dengan agamaku. Isya. Raka. Naila. Kalau yang ini namanya Kesha. Dia teman terbaikku yang sudah menemaniku sejak aku SD. Kita selalu bermain bersama tanpa waktu dan tempat yang dapat memisahkan kita. Dan langsung ngobrol dulu sebelum Ibu ngasih soal remedial ke kalian. Kita akan belajar tentang materi selanjutnya terlebih dahulu. Nggak terlalu banyak kok. Tolong diperhatiin baik-baik ya. Kira-kira ada yang bisa jawab soal yang satu ini nggak? Kalau bisa, coba angkat tangan. Ya Raka. 384 Bu. Ya benar sekali Raka. Jago juga lu. Mantap bosku. Kalau yang itu namanya Raka Wijaya. Dia terkenal sebagai laki-laki basis yang seringkali ditegur karena masalah yang dia perbuat. Tapi sampai sekarang dia masih bertahan di sekolah ini, dan itu karena nilainya. Dia sudah berturut-turut menjadi ranking 1. Bahkan ia pernah memenangkan olimpiade tingkat provinsi. Tapi aneh ya, walaupun otaknya terbilang cukup pintar, namun kepribadiannya masih terbilang begitu buruk. Astagfirullahaladzim, dia memang anak yang bandel dan menjijikan. Bahkan orang bilang dia juga gak pernah sholat. Woi, naik lu dipanggil. Coba nanya dong soal yang ini. Itu, ya Allah, berapa ya? Nah, makanya dari tadi Ibu bilang perhatiin mikirin pacar barunya ya. Maaf Bu, dan gak bakalan kok Bu. Selama saya sekolah, saya tidak akan pernah pacaran Bu. Iya Bu, dia juga selalu bilangnya kayak gitu, haram katanya. Lagi pula kalau dia pacaran, saya juga bakal tahu kok Bu. Oh gitu ya. Bagusnya kalau gitu. Tapi lain kali kalau Ibu lagi berani jangan ngomong ya Naila. Padahal lagi mikirin dulu tuh Rak. Ya, sini On. Dia kenapa? Sudah dong, jangan ribut. Jam Ibu sudah habis ya. Ya sudah, tunggu guru berikutnya di kelas saja ya. Jangan keluar-keluar.
Ya Allah, dari semester awal sampai sekarang, aku masih gak ada peningkatan sama sekali di nilai akademis. Meskipun aku telah berdoa, sholat, dan belajar secara terus-menerus. Tapi kenapa gak ada perubahan sedikit pun ya? Ya Allah, kurang apa lagi aku? Lu gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kok, santai aja Kay. Mungkin dia bisa bantu aku. Nah, lu ngomong apaan tadi? Kalau misalnya aku minta bantuan Raka buat ningkatin nilai aku gimana? Sama dia? Jangan keras-keras dong. Ini, aku gak terlalu peduli sih tentang dia jadi anak basis yang jadi incaran orang tua lain. Tapi aku juga udah males kayak dapet nilai segini-segini aja. Aku juga pengen banggain orang tua aku. Segala macam cara yang udah aku lakuin, gak ada yang mempan bikin nilai aku naik. Mungkin ini salah satu cara biar ningkatin nilai aku. Udah amat deh tentang perilakunya itu. Yang penting aku cuma pengen ilmunya aja sih. Ya, tapi kan kalau masalah nilai kan harus sabar juga, Nay. Lu kalau nanam biji pohon apel di tanah gak bakal langsung tumbuh. Masalahnya pohon apel udah bertahun-tahun aku rawat nggak tumbuh-tumbuh, Kay. Ya udah deh. Gak apa-apa kok, nanti segala jalan yang kamu tempuh, gue bakal selalu dukung kok buat yang terbaik. Wow, makasih ya. Tapi janji ya, jangan sampai terpengaruh sama orang kayak dia. Dia juga nggak tahu dia sifat aslinya kayak gimana. Janji kok, lagi pula kan aku tadi udah bilang, aku cuma butuh ajaran dia, bukan hal-hal lain. Doi, hati-hati di jalan. Mulai sekarang, insya Allah, aku gak bakal dapetin nilai jelek lagi. Aku cuma butuh suatu pengajaran dari orang yang bisa mengajar dan memberi ilmu pengetahuan ke aku. Nanti aku bakal kasih tahu ke Bunda. Dia bilang kan tadi, apa yang cewek ngomongin berdua? Lu mau aja dikejodohin cewek kayak dia? Kayaknya lu gak suka kan sama cewek kayak gitu, apa namanya, Islami? Iya, yang religiusan, emang bukan tipe gua. Ada tingkat tertentu gak sih? Apaan maksudnya? Lah, perasaan gua udah ngomong berkali-kali. Gua paling gak suka sama orang yang piket sama hal-hal kayak agama apa kayak gitu. Kagak ada gunanya nih. Menyembah apaan, bulan. Orang-orang kayak gitu menurut gua nggak ada gunanya. Buat apa lu hidup di alam semesta ini, bebas dikit lah. Lu bakal dapetin cewek nggak? Nah, kalau itu gua masih mikirin. Iya. Ntar aja deh gua kasih tau dia. Udah ya kita main. Bentar ya, gua mau kasar dulu. Hah, lu masih ngelakuin hal kayak gitu? Oh, lu pada awas gua. Hah? Segitunya? Ya, pekat dikit lah, Nyet. Udah tau orangnya paling kagak suka sama gituan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Nay tadi sekolahnya? Oh, baik-baik aja kok, Bun. Alhamdulillah, apa ada yang mengganggu kamu mungkin? Iya, hari ini udah ada hasil nilai ulangan yang dibagiin belum? Bunda kemarin lihat Naila di rumah belajarnya tekun banget, Masya Allah Bunda lihatnya. Oh, Bunda lihat Naila ya? Hari ini gak dibagiin apa-apa kok. Bunda jangan bohong bahwa Bunda gak bakal marah kok sama Naila, Bunda cuma pengen lihat doang. Ya, kok segini lagi, Nay? Naila nggak tahu ya, Bun. Udah deh, jangan sedih, Nay. Bunda tahu kok Naila udah berusaha dan keras. Kita makan dulu aja ya, Nay. Tapi Bunda, Naila nggak ada peningkatan sama sekali. Nanti Naila masa depannya hancur gimana? Terus jangan mikirin kayak begitu, nanti malah beneran kejadian loh. Insya Allah nilainya akan terus bertambah kalau belajar dengan rajin dan terus berdoa ke Allah. Bunda juga selalu ngedoain Naila kok. Ya Allah, makasih banyak ya, Bun. Gak apa-apa kok sayang, ya mandi dulu ya, habis itu kita makan bareng. Ya udah, Bun, Naila siap-siap dulu ya.
Naila pengen ngomong sesuatu deh. Naila punya ide supaya Naila bisa tambah lebih pintar lagi. Gimana tuh? Jadi gini Bun, Naila punya teman. Bukan teman sih, tapi di kelas ada yang dia tuh pinter banget. Jadi Naila pengen minta ajarin sama dia. Tapi masalahnya kelakuan dia tuh nggak enak banget Bun. Oh, Bunda tahu, namanya Raka kan. Bunda juga dengar dari ibu-ibu lain kalau perilaku dia itu buruk sekali di dalam maupun di luar sekolah. Tapi guru-guru juga masih nggak terlalu yakin buat ngeluarin dia dari sekolah karena prestasinya bagus dan bikin sekolah jadi terkenal juga. Tapi jadinya banyak orang tua lain yang ngeluarin anaknya sendiri biar nggak terpengaruh sama anak kayak dia. Oh, Bunda pernah dengar tentang dia. Ada hal lain juga gak yang Ibu dengar? Bunda mah jarang nimbrung tentang hal kayak gitu. Bunda nggak suka ngegosip. Naila juga semestinya kayak gitu ya. Ini bunda aku, yang selalu menyayangiku, menjagaku, dan mendukung aku sejak lahir dengan mandiri. Beliau salah satu ibu terbaik di dunia yang pernah aku pinta. Aku gak bisa minta buat bunda yang lain. Kenapa Naila mau ngomongin tentang dia? Bunda juga nggak mau Naila terpengaruh sama anak kayak dia. Apa Naila suka sama dia? Enggak kan? Bukan gitu Bun. Kan Naila udah bilang, Naila mau nikmatin dengan Naila. Naila mau diajarin sama dia. Tapi juga kita gak bakalan bisa kan buat bayar les. Jadi Naila selalu belajar sendiri. Bunda juga selalu sibuk kerja. Dulu selalu diajarin sama ayah. Tapi pokoknya Naila pengen nilai Naila tuh naik Bun. Naila gak mau segitu-segitu mulu. Naila selalu berdoa tapi selalu tidak ada hasilnya. Naila juga mau bisa nunjukin hasil gitu Bun. Gitu ya, Bunda ngerti kok. Selain berdoa, Naila harus berusaha juga. Bunda juga nggak bisa buat selalu ada di sisi Naila. Jadi harus ada orang lain yang bisa nemenin dan ngebantu Naila di sekolah. Oh, begitu ya Bun? Tapi Naila harus janji ya sama Bunda, jangan sampai kehasut orang seperti itu. Bunda nggak tahu banyak tentang dia, tapi Bunda tahu kelakuannya mirip orang kafir zaman Rasulullah. Gini deh, selain dia ngajarin Naila tentang pelajaran di sekolah, Bunda juga mau Naila ngajarin dia tentang indahnya beragama. Nanti si Raka bisa bertobat dan kedepannya menjadi lebih baik dengan sendirinya, ya kan? Sebagai umat Islam, kita harus peduli akan perilaku dan keadaan orang lain dan mengajak mereka ke jalan yang lurus, bukan meninggalkan mereka ke dalam jalan yang berbelok buruk. Lah, gitu ya Bun? Oke deh, nanti Naila bakal ajarin. Dipikir-pikir agak seru juga. Makasih ya Bun. Dan Naila janji kok gak bakal terpengaruh sama orang kayak dia. Naila udah seneng banget lahir dari orang agama Islam. Naila bakal nyebarin ke orang-orang yang membutuhkan arah jalan yang benar. Alhamdulillah, itu baru anak Bunda. Bunda bangga sekali dengan Naila. Sudah ya, sekarang waktunya tidur. Jangan lupa sikat gigi, cuci muka, sholat isya, dan doa sebelum tidur ya nak. Iya Bun. Selamat malam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mimpi indah ya nak. Hai, Ya kenapa Kay? lu beneran yang kata lu bilang kemarin? Iya dong, aku juga udah mikirin kata-katanya, cara ngomongnya gimana gitu, supaya nggak mikirin yang lain-lain. Cialah, berarti lu emang udah beneran niat ya. Ya udah deh, good luck. Nanti gua liatin aja ya dari jauh supaya nanti kalau misalnya kenapa-napa gua bisa langsung lapor. Kamu mah emang orangnya cepu ya, tapi jangan fitnah ke orang lain kalau misalnya aku sekarang pacaran. Ntar aku campur sendiri loh. Nah, Ima nggak boleh gitu. Tanda, nanti selesai sholat zuhur janji temenin aku ya. Oke deh. Aku, ada apa ya? Sini dulu. Itu ada dulu pada mobil dulu terus minta dibocorin. Ya Allah, aku takut. Aisyah, tunggu. Udah cepetan apa sini dulu? Ada apa? Aku dipanggil kah? Gue mau ngomong sama lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini aku mau diapain ya? Mana tempatnya sepi begini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Please deh, siapapun ya Allah, tolong lindungi aku ya Allah. Nah di sini aja gue mau ngomong sesuatu sama lu. Gue udah kok kemarin lu ngomongin apa tentang gue kan? Emang kenapa? Lu punya masalah atau sekedar mau ngedeketin gue doang? Apapun itu,
ngomong aja langsung ke muka gua. Kita selesai sekarang. Emang kamu mau ngapain? Ya udah, gini deh, aku kasih tahu sekarang. Aku itu pengen diajarin sama kamu. Aku selalu dapet nilai jelek di sekolah, dan aku butuh orang yang bisa ngajarin aku dengan baik. Hah? Makanya kalau kamu harus belajar, aku pengen diajarin sama kamu supaya nilai aku bisa meningkat dari sebelumnya. Aku nggak pernah bisa buat memenuhi diri dengan sebelumnya. Aku juga gak bisa les. Jadi selama ini aku selalu belajar sendiri. Maunya bantuin aku tahu kok kamu aslinya orang baik. Itu doang. Asli nih. Asli kok, demi deh. Lu mau bayar berapaan? Gua masih ngasih barang atau jasa kan nggak mau gratis. Dan sebagai gantinya, aku bakal ngajarin kamu tentang ilmu beragama. Aku yakin kamu pasti perlu belajar ilmu kayak gini supaya kamu bisa masuk ke jalan yang lurus, tahu? Kocak banget nih emang nih anak. Iya, selalu dah. Gini, nanti pas pulang sekolah kita ketemu lagi aja. Gue masih ada mau ngomong sesuatu sama lu. Oke deh, yaudah aku balik ke kelas duluan ya. Udah muda soalnya. Dah. Gimana Lazim? Ya Allah, kamu ngajakin aku aja sih. Kamu dari tadi udah di sini. Ngeliatin doang sih, iya. Gue gak mau terlalu deket-deket ke sana soalnya gue takutnya kelihatan. Jadi gue gak terlalu denger apa-apaan. Jadi gimana? Lancar, kita udah bikin perjanjian. Kayaknya sih, aku juga udah ngomong dan katanya harus ketemuan sama dia lagi nanti pulang sekolah. Kamu mah orangnya. Udah yuk, masuk. Lu yakin nih, gue bisa langsung pulang duluan? Udah nggak apa-apa, kamu pulang aja. Aku bisa kok ngadepin dia sendiri. Beneran nih, asli gue takut loh. Udah sana, aku bakal baik-baik aja kok, insya Allah. Ya udah deh, gue duluan ya. Kalau ada apa-apa, gue langsung lari terus langsung lapor ke orang lain atau enggak kalau bisa lawan balik dulu aja. Udah sampai. Ini deketan lagi deh. Jadi mau ngomong apa? Karena sekarang kita udah temenan, gue mau langsung ngajak sesuatu ke lu. Ya anggap aja sebagai pelajaran pertama dari Sang Raka Wijaya. Iya, ternyata masih sakit jiwa. Gue mau tanya dulu, udah pernah denger kata liberal belum? Pasti belum pernah kan? Sini nih gue ajarin. Liberal itu orang yang bakal ngeluarin lu dari suatu penjara gaib yang selalu memenjarakan orang-orang kayak lu. Dari dunia luar yang penuh dengan kesempatan dalam menghidupi suatu dunia yang penuh dengan kebebasan. Penjara gaib itu sering disebut dengan agama, dan karena kita sekarang udah saling kenal, gue mau ngeluarin lu dari suatu penjara itu. Gue janji dah bakal ngajarin segala ilmu pengetahuan yang bakal dunia ini bagikan kita semua. Gue gak perlu dibayar juga gak apa-apa. Lo bisa simpan ilmu keagamaan lo ke dalam diri lo sendiri. Terus lo bisa buang ilmu keagamaan lo dan jangan pernah lo lihat lagi. Syaratnya itu aja sih. Janji bakal nuntun aku ke jalan yang benar. Iya janji. Hari-hari mulai berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah 2 minggu terlewat. Bunda Naila memasang wajah kusam dengan ekspresi mendatar ketika Naila baru menginjakkan kakinya lagi di rumah pada pukul 7 malam dari sekolah. Astagfirullah, nak, kamu dari mana aja sih? Kamu lihat sekarang udah jam berapa? Jam 9. Kerja kelompok apa yang bikin kamu sampai pulang jam segini? Berisik ah bunda, udah Naila kasih tahu berkali-kali, gak usah nanya mulu, rempong banget sih. Kerja kelompok ya kerja kelompok. Ya Allah, nah, jangan ngomong kayak gitu. Bunda khawatir banget. Sekarang Naila kalau pulang selalu telat. Bunda juga udah jarang ngeliat Naila sholat atau ngaji. Bunda juga dapat laporan dari guru di sekolah, Naila jarang kelihatan di kelas dan akhir-akhir ini selalu kelihatan dengan cowok. Bunda tahu Naila kayak gini karena si Raka itu kan. Ah udah ah diam, bunda gak usah ikut campur sama masalah gua deh. Naila udah capek dengerin kata-kata bunda setiap hari, selalu karena Raka. Aku itu wanita yang bebas bunda. Aku gak perlu diatur sama bunda, sama agama, sama siapa kek. Pokoknya aku bebas. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku? Ya Allah, kenapa dia bisa seperti ini? Apa yang telah aku perbuat sampai anakku seperti ini? Ya Allah, ampunilah dia. Kembalikanlah dia ke jalan yang lurus, ya Allah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Assalamualaikum Bu, saya Ibu dari Naila Safria. Saya ingin bicara tentang hubungan antara anak saya dengan anak Ibu yang bernama Raka Wijaya. Oh, apa emang? Iya Bu, dari awal bertemunya dengan Raka, anak saya makin lama makin hancur akhlak dan budi pekertinya. Anakku yang baik dan soleha sudah lama hilang dari penglihatan. Saya di sini ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu dan anak saya sendiri. Udah lama juga gue gak peduli sama anak itu. Atau kehidupan berdinding 4 yang mengelilingi dia bukan suatu kehidupan yang bermanfaat. Jadi ya wes, gue lepas aja, bebas tanpa kendali. Terus lu mau minta apa lagi dari gue? Tubuh gue udah kosong melompong, masih aja diminta-minta. Semua manusia di muka bumi ini sama aja, bego. Alah, banyak omong. Terus lu mau gue ngapain? Minta maaf. Ya udah nih, gue minta maaf. Puas. Maaf, saya mohon izin pergi dulu. Terima kasih sudah membuka pintunya. Wassalamualaikum. Ini sih Bu. Apa Ibu melihat anak saya yang bernama Naila? Ya Allah Bu, untung ada ibu di sini. Ada berita gawat Bu. Apa ada apa Bu? Naila kenapa-napa kah? Tadi saya melihat anak ibu pergi bersama seorang anak laki-laki menggunakan sebuah motor. Tapi sebelum Naila pergi, dia sempat menitipkan surat ini untuk disampaikan kepada ibu. Dari Naila Safria kepada Bunda. Surat ini saya berikan ke ibu guru agar nanti diberitahukan ke Bunda. Bunda, Naila sudah pergi. Naila gak mau lagi hidup di kandang. Naila ingin hidup dengan bebas, tanpa aturan yang melilit tubuh Naila, dan menahan Naila dari dunia yang sebenarnya. Dunia yang luas dan penuh dengan kebebasan sejati. Gak usah cari Naila lagi ya Bun. Naila sudah senang dengan kehidupan Naila sekarang. Semoga suatu saat Bunda juga bisa menghidupi kehidupan seperti Naila, agar Bunda tidak selalu sengsara. Aku menunggu waktu di mana Bunda bisa hidup seperti itu di sisiku. Kebebasan telah menunggumu. Sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan. Sebab nanti kau akan hilang arah.